sekolah. Hari itu seharian dia tinggal di rumah Bu Tuti. Nah, hari itu tepat hari Kamis, makin sore hujan makin deras. Bidan Tuti yang ditemani asistennya si Ida merasakan ada hal yang aneh dan berbeda di rumah Bidan Tuti. Bu, aneh ya Bu, kok malam ini ada yang beda? Iya Ida, ibu juga merasakan ada yang aneh. Dari tadi maghrib, bulu kuduk ibu meremang terus. Ucap Bidan Tuti. Ida pun mengangguk. Bahkan makin larut, hujan mulai sedikit reda. Suasana di rumah semakin menakutkan. Terlebih lagi di tempat persalinan. Bidan Tuti pun sesekali menoleh ke arah jam dinding. Ternyata malam sudah larut, hampir tepat jam 10. Bu, kita tidur aja yuk Bu. Udah larut malam. Iya dak. Kamu tidur di kamar ibu saja. Ibu takut, ucap Bidan Tuti. Baru saja mereka mau beranjak pergi ke dalam kamar, Ida langsung berhenti. Dak, kenapa berhenti? Ada apa? Bu, ibu dengar nggak Bu? Dengar apa? Bu, tadi ada yang teriak minta tolong Bu. Ah, gak mungkin. Kamu salah dengar. Bener Bu. Ada yang minta tolong Bu. Nah, itu kayak dari depan Bu. Ucap Ida. Bidan Tuti pun terdiam. Di antara sela-sela suara rintikan hujan, barulah Bidan Tuti mendengar jelas dari depan tempat prakteknya. Di halaman rumah, ada yang berteriak meminta tolong. Suaranya begitu lirih, hampir tak terdengar tersamarkan oleh suara hujan. Ya sudah, ibu mau lihat dulu. Jangan Bu, jangan, ucap Ida, yang langsung memegang tangan Bu Tuti. Apa sih kamu? Itu kayaknya pasien. Jangan Bu, jangan. Ini malam Jumat Bu. Itu pasti setan Bu. Setan dari mana? Ngapain coba setan datang ke bidan? Kamu mah ada-ada aja. Barulah terdengar suara ketukan. Tuh, mana ada setan namu ketuk pintu. Udah dah, kamu coba bukain pintu tuh. Siapa yang datang? Ucap Bu Bidan menyuruh Ida. Ida sambil takut-takut langsung menuju ke pintu tempat praktek. Sedangkan Bidan Tuti mengganti pakaian. Karena dia tahu pasti orang yang bertamu pasti yang mau berobat atau periksa diri. Tak lama Ida pun sampai di pintu. Gordeng dia singkapkan, terlihatlah seorang perempuan berdiri membelakangi pintu sambil sesekali meringis. Aduh, pintu langsung dibuka. Teteh, ada apa teh? Berbaliklah sosok perempuan itu. Ini saya mau melahirkan, ucap si perempuan. Yang terlihat perutnya yang begitu besar, tangan kanannya menenteng kresek hitam. Aduh, ya sudah teh, masuk. Perempuan itu pun masuk. Namun ketika perempuan itu masuk ke dalam, lewat di depan Ida terkejut. Loh, bukannya di luar hujan, pikir Ida. Dia menoleh, melihat keluar, gak ada payung. Tapi kok badannya kering, pikir Ida. Lalu perempuan itu pun kembali meringis. Bidan Tuti pun datang. Ada pasien. Ada apa teh? Ini Bu Bidan,
tolong saya, Bu. Saya mau melahirkan. Astagfirullah. Ya sudah, duduk. Duduk dulu, duduk. Dah, cepat, bawa buku ke sini. Idah pun langsung sigap bawa buku dan segalanya. Lalu si perempuan yang datang itu ditanyai oleh bidan tuti. Biasalah urusan prosedural. Alamat langsung dicatat oleh Idah. Ketika ditanyakan nama teteh siapa? Sumiati, Bu. Oh, Sumiati. Langsung ditulis sama Idah. Ya sudah, sok. Berbaring aja teh, berbaring. Ucap bidan tuti. Lalu Sumiati pun naik ke ranjang berbaring sesuai perintah bidan tuti. Tak pikir panjang, bidan tuti selaku bidan senior langsung membantu Sumi yang akan melahirkan. Sambil melahirkan, bidan tuti mengajak Sumi berbicara. Suaminya kemana? Suami saya di luar kota, Bu. Jangan ganggu. Oh, teteh, tinggal di kampung sebelah ya? Iya, Bu, di kampung sebelah, ucap Sumi. Sambil terus berusaha mengeluarkan si jabang bayi yang ada dalam kandungannya. Tak lama, si jabang bayi pun keluar dengan suara tangis yang begitu kencang. Alhamdulillah, teteh, anaknya laki-laki. Bidan tuti lantas menggunting tali pusar. Bayi pun dimandikan. Selepas itu, Idah yang sedang membersihkan samping yang berlumuran darah di ranjang. Dia sempat terdiam karena mencium aroma bau kembang kenanga dari tubuh Sumi. Sampai-sampai si Idah ini merinding. Begitu tebal terasa tengkuk belakangnya. Sesekali menoleh ke arah Sumi. Kagetnya Idah melihat wajah Sumi yang begitu pucat. Tak lama bidan tuti pun datang. Bayi pun diletakkan di samping Sumi yang tersenyum menatap ke arah anaknya. Lalu Idah dan bidan tuti membersihkan bekas peralatan. Ketika sedang mencuci tangan, bidan tuti langsung menoleh ke belakang. Loh, si pasien kemana? Ucap bidan tuti. Idah pun kaget ketika menoleh di atas ranjang sudah tak ada sosok Sumi beserta dengan anak bayinya. Bu, jangan-jangan mereka berdua pun langsung berteriak, lari ke dalam, mengunci pintu kamar. Di dalam kamar mereka berdua berpelukan, gemetar ketakutan, terlebih tatkala mendengar suara tawa lirih dari depan rumah yang mereka yakini suara tawa kuntilanak, sosok Sumi yang tadi dibantu melahirkan. Bidan tuti dan Idah asistennya tertidur penuh rasa takut ketika pagi hari terbangun. Idah dan bidan tuti pelan-pelan berjalan sambil berpegangan tangan menuju ke ruang praktek untuk memastikan mimpi atau nyata kejadian semalam. Namun tepat ketika masuk ke ruang praktek, kaget mereka. Karena bekas proses persalinan masih ada. Yang hilang hanya kain samping berlumur darah dengan peralatan bayi di kantung kresek hitam. Idah dan bidan tuti serasa tak percaya kalau yang semalam mereka alami betul-betul nyata. Sampai akhirnya Idah berinisiatif memberikan ide kepada bidan tuti
untuk langsung datang ke alamat tempat tinggal Sumiati. Bidan Tuti pun setuju. Mereka pun boncengan mengendarai sepeda motor menuju ke kampung tempat tinggal Sumiati. Singkatnya, tibalah mereka di rumah Mang Muin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teriak Biana. Lari dan langsung membukakan pintu. Loh, Bu Bidan? Biana. Iya. Ada apa ya, Bu? Tanya Biana yang kebingungan. Ini loh. Banget ya. Benar. Ini alamat tempat tinggalnya Neng Sumiati. Kaget Biana. Loh, ada apa ya? Ya, masuk dulu, Bu. Masuk. Ucap Biana. Bidan Tuti pun masuk ke dalam bersama Ida. Lalu Bidan Tuti pun cerita kalau semalam Sumiati datang dan melahirkan di tempat prakteknya. Kagetlah Biana dengan Wardi yang mendengarkan waktu itu. Bu, Sumi, memang anak saya. Iya, Bu, Sumi istri saya. Tapi sudah meninggal beberapa minggu lalu, Bu. Hah? Sudah meninggal? Ucap Bidan Tuti. Dia begitu kaget. Tapi betul, semalam Sumi melahirkan di tempat saya. Wardi pun langsung menangis. Bidan Tuti terdiam. Biana meyakinkan Bidan Tuti kalau Sumiati sudah meninggal dalam kondisi hamil tua. Sampai akhirnya ketika Mang Muin datang waktu itu, yang ikut kaget mendengar cerita Bidan Tuti, lalu akhirnya bersama-sama menuju ke pemakaman umum, tepatnya menuju kuburan Sumiati. Ketika sampai di kuburan Sumiati, semua orang ternganga tak percaya. Bidan Tuti dan Ida langsung berpelukan, begitu ketakutan. Tepat di atas pusara kuburan Sumiati tergeletak kain samping berlumur darah, bekas semalam dikenakan ketika melahirkan, kantung kresek hitam, dan peralatan bayi, popok dan sejenisnya tergeletak tepat di atas pusara Sumiati. Wardi pun hanya menangis, duduk memeluk nisan sang istri. Percaya tak percaya, tapi bukti ada di depan mereka. Terlebih Bidan Tuti dan Ida, selama karir sebagai bidan, baru pertama kali membantu sosok arwah orang yang sudah meninggal